Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Rifa Hairunisa dengan NIM 12120801005 kelas 5B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan hasil jurnal internasional yang sudah saya analisis. Yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Dr. Ida Farida CHMPD selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Kimia. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama, judul artikel yang saya ambil adalah Stereochemistry Game, Creating and Playing a Fun Board Game to Engage Student in Reviewing Stereochemistry Concept. Nah, untuk penulisnya ini adalah Jose Nunes, ada Daniel Esdras, dan juga Mary Ann. Untuk nama jurnal yang saya ambil dari Journal of Chemical Education. Selanjutnya, tuliskan apa yang menjadi permasalahan pokok pada artikel tersebut. Permasalahan pokok yang akan dibahas pada artikel ini adalah pentingnya pemahaman stereokimia dalam pembelajaran dan kehidupan sehari-hari, serta bagaimana stereochemistry atau stereokimia ini dapat membantu kita memahami struktur kiral penyusun kehidupan. Nah, artikel ini juga membahas tentang penggunaan permainan yang digunakan sebagai alat pembelajaran yang efektif dalam memahami stereokimia. Untuk yang selanjutnya, mengapa permasalahan tersebut penting diteliti? Nah, permasalahan ini tentu penting ya untuk pemahaman stereokimia, karena stereokimia ini memainkan peran penting dalam pemahaman tentang kimia organik dan juga dalam memahami struktur kiral penyusun kehidupan, misalnya asam amino. Nah, maka dalam konteks pembelajaran ini, penggunaan permainan tradisional sebagai alat pembelajaran stereokimia juga untuk meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam mempelajari topik ini. Oleh karena itu, penelitian tentang stereokimia ini dan penggunaan permainan ini sebagai alat pembelajaran yang sangat efektif, maka dari itu penting untuk dilakukan. Selanjutnya, rumuskan masalah atau tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian dalam artikel tersebut adalah untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan permainan sebagai alat pembelajaran stereokimia dalam meningkatkan minat dan motivasi siswa serta hasil belajar mereka. Nah, penelitian ini juga bertujuan untuk membandingkan efektivitas penggunaan permainan dengan metode pembelajaran tradisional dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada topik stereokimia. Selanjutnya, jelaskan kerangka teoritik yang mendukung permasalahan pada artikel tersebut. Nah, kerangka teoritik yang mendukung jurnal ini adalah teori pembelajaran konstruktivisme, di mana teori ini menyatakan bahwa siswa itu membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan refleksi pada pengalaman tersebut. Dalam konteks pembelajaran stereokimia ini, teori ini juga menunjukkan bahwa siswa perlu terlibat secara aktif dalam pembelajaran dan membangun pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman langsung dengan topik tersebut. Maka dalam hal ini adalah topik stereokimia. Nah, penggunaan permainan sebagai alat pembelajaran stereokimia ini dapat membantu siswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran dan membangun pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman langsung. Selain itu juga, teori ini menekankan pentingnya konsep dan relevansi dalam pembelajaran yang dapat dicapai melalui penggunaan permainan yang dirancang khusus untuk topik stereokimia. Selanjutnya, identifikasi siapa atau apa yang menjadi subjek penelitian dan bagaimana metode atau desain dan prosedur langkah-langkah penelitian yang dilakukan. Nah, untuk subjek penelitian dalam artikel tersebut adalah siswa kelas 1 dan kelas 3 di sebuah sekolah menengah atas. Untuk metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen semu dengan desain pretest, posttest, control group design. Untuk prosedur penelitian ini dilakukan dengan memberikan pretest terlebih dahulu ya kepada kedua kelompok siswa dalam satu kelas tersebut, dari kelas 1 dan kelas 2. Dari kelas 1 dan kelas 3. Kemudian, kelompok eksperimen diberikan perlakuan dengan menggunakan permainan stereokimia sebagai alat pembelajaran. Jadi nanti alat stereokimia yang digunakan sebagai medianya itu di-print terlebih dahulu. Nah, sedangkan kelompok kontrol diberikan pembelajaran dengan metode tradisional. Setelah perlakuan, kedua kelompok diberikan post-test untuk mengukur hasil belajar mereka.
Nah, selain itu juga dilakukan survei untuk mengukur minat dan motivasi siswa terhadap pembelajaran stereokimia dan tanggapan mereka terhadap penggunaan permainan sebagai alat pembelajaran. Untuk yang selanjutnya, identifikasi bagaimana bentuk atau jenis instrumen yang digunakan untuk mengukur indikator dan aspek yang dipilih, dan juga bagaimana data-data dikumpulkan untuk menjawab permasalahan. Nah, dalam penelitian ini, untuk mengukur hasil belajar digunakan tes deskriptif yang terdiri dari soal-soal pada tingkat kognitif yang dikembangkan dalam permainan, serta latihan soal. Sedangkan untuk mengukur minat dan motivasi siswa, terhadap pembelajaran stereokimia dan tanggapan mereka terhadap penggunaan permainan ini, maka digunakan kuesioner di akhir yang terdiri dari 9 pertanyaan. Nah, kuesioner tersebut diberikan kepada siswa setelah perlakuan dan siswa diminta untuk menilai sejauh mana mereka setuju atau tidak dengan pernyataan yang diberikan oleh kita sebagai guru. Nah, data-data dikumpulkan melalui tes deskriptif dan kuesioner. Lalu setelah itu, terakhir, data-data tersebut itu dianalisis menggunakan uji T untuk membandingkan hasil belajar siswa antara kelompok eksperimen dan juga kelompok kontrol untuk membandingkan dari segi minat dan motivasi. Selanjutnya adalah bagaimana cara mengolah dan menganalisis data yang dilakukan, deskripsikan. Nah, dalam hal ini, data itu diolah dengan menggunakan uji T untuk membandingkan hasil belajar siswa antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol, dan juga untuk alat pembelajaran antara kedua kelompok yang diujikan. Selain itu juga dilakukan analisis deskriptif untuk menggambarkan hasil survei mengenai minat dan bakat serta tanggapan mereka terhadap penggunaan permainan sebagai alat pembelajaran. Selanjutnya, bagaimana deskripsi temuan dan kesimpulan dari penelitian. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan permainan stereokimia sebagai alat pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan minat serta motivasi mereka terhadap mata pelajaran tersebut. Tidak ada perbedaan yang signifikan sebetulnya dalam hasil belajar siswa antara kelompok eksperimen yang menggunakan permainan dan juga kelompok kontrol yang tidak menggunakan permainan. Namun, di sini terlihat jelas perbedaannya. Siswa yang menggunakan permainan menunjukkan minat dan motivasi yang lebih tinggi dalam belajar stereokimia. Nah, maka permainan stereokimia ini dapat digunakan sebagai alat pembelajaran yang efektif dan menarik untuk meningkatkan hasil belajar dan minat siswa terhadap mata pelajaran kimia, khususnya pada stereokimia. Untuk yang terakhir, bagaimana manfaat yang Anda peroleh dari artikel tersebut untuk inspirasi rencana penelitian Anda? Nah, manfaat yang dapat diperoleh saya pribadi setelah membaca artikel ini, yang pertama adalah pemahaman yang lebih mendalam. Nah, dalam konteks media pembelajaran ini memungkinkan siswa untuk memahami dan menghafal konsep-konsep stereokimia yang dianggap sulit oleh kalangan masyarakat, khususnya masa kini. Yang kedua adalah keterlibatan antara satu sama lain. Nah, keterlibatan ini antara siswa satu dengan siswa yang lain itu lebih interaktif dan juga menjadikan aktivitas belajar mengajar itu lebih efektif dan produktif. Maka dalam hal ini guru tidak hanya ceramah saja, tapi juga bisa kolaborasi dengan murid, antar guru dengan murid, baik itu murid yang satu dengan murid yang lain. Yang ketiga adalah fleksibilitas dalam pembelajaran. Nah, siswa di sini dapat mempelajari stereokimia di mana saja dan kapan saja selama memiliki perangkat yang sesuai. Maka dalam hal ini, perangkat yang dimaksud adalah benda yang digunakan sebagai alat bermain. Nah, rancangan dari media ini seperti ular tangga yang dimainkan tradisional. Nah, itu seperti itu gambaran media dari permainan stereochemistry ini. Yang keempat adalah semangat yang tinggi menjadi guru kimia yang kreatif. Nah, semakin canggih teknologi saat ini, semakin memotivasi saya, khususnya ya,
untuk menjadi pribadi yang kreatif dalam mengembangkan pembelajaran dan juga memperjelas konsep-konsep yang abstrak sehingga mempermudah siswa memahami materi yang diajarkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.